Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Islam Utama bersama Ibu Yusmiati, guru PKN MTSN 1 Siak. Untuk hari ini, Ananda Ibu kelas 7, kita masuk ke bab 2 ya, norma dan keadilan. Masih ingatkah anak-anak Ibu pepatah yang berasal dari Sumatera Barat, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Sebagai warga negara, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun, banyak di antara kita yang belum taat norma di jalan raya, terutama di kota besar. Kita bisa menyaksikan kesemrautan pengendara mobil yang saling berebut jalan. Mereka kadang-kadang melanggar aturan lalu lintas. Untuk itu, marilah kita pelajari uraian materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini diharapkan anak-anak Ibu dapat memahami dan melaksanakan norma tersebut. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, pengertian norma. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politics mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Menurut Rothschild Pound, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi norma hukum, yaitu yang pertama kepentingan umum yang terdiri dari kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya mempertahankan diri dari serangan negara lain. Yang kedua, kepentingan masyarakat yaitu terdiri atas kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya pelindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, kepentingan pribadi terdiri atas kepentingan kepribadian pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan beragama, dan kepentingan dalam rumah tangga. Contohnya, perlindungan harta benda. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut dengan norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Seorang ahli hukum bangsa Romawi mengatakan ubi societas ius, artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Di mana ada 2 orang atau lebih, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih tersebut supaya tidak terjadi kekacauan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak memerlukan hukum dalam kehidupannya, siapapun dia, berumur tua, muda, atau anak-anak remaja, dewasa, laki-laki, atau perempuan, semuanya memerlukan hukum.
Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tertentu berbeda-beda. Norma pada hakikatnya merupakan kaedah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat sebagai panduan tatanan pengendali tingkah laku. Macam-macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Norma kesusilaan sebagai bisikan suara hati nurani memiliki keterkaitan dengan norma agama. Hal ini mengandung arti bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan, seperti jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat. Norma kesusilaan juga dapat memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti dilarang menghina nama baik seseorang. Seseorang yang menghina orang lain akan dihukum pidana, dan secara nilai kemanusiaan ini merupakan pelanggaran norma kesusilaan. Norma kesusilaan juga menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk, serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia. Karena norma susila berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan menyesal karena perbuatannya salah tersebut. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuknya norma kesopanan. Oleh karena itu, terbentuknya atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuknya aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan terhadap dalam masyarakat. Contoh, berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, pelanggaran ini akan mendapat teguran lebih tegas dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Apakah masih ada faktor lain yang mempengaruhi kekuatan sanksi norma kesopanan? Norma agama.
Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilaranginya. Contoh pelaksanaan norma agama, misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapat sanksi sisaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga orang yang ateis atau tidak percaya pada Tuhan tidak akan menaati dan mempercayai adanya norma agama. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum yang memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah setiap norma hukum memiliki dua macam sifat. Yang pertama, norma hukum bersifat perintah, yaitu memerintah orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contoh, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi. Yang kedua, norma hukum bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Demikianlah materi hari ini, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk minggu depan kita lanjutkan yang materi kedua, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Bagi ananda ibu yang kurang mengerti atau kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kekurangannya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, komen, like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sebelumnya.